Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi. Allah menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada wanita, ada pria, ada terang, ada gelap. Begitu pula di dalam investasi. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Pada video kemarin saya sudah membahas mengenai kelebihan investasi emas. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai kekurangan investasi emas. Karena ada kelebihan, ada kekurangan ya. Dan kekurangan ini banyak yang membuat ya orang investasi emas yang niatnya ingin mengembangkan asetnya, mengembangkan hartanya, ingin bertambah tapi ternyata malah jadi berkurang ya. Ingin tahu apa saja kekurangannya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu investasi emas ya tidak cocok untuk investasi jangka pendek ya, dalam di bawah 1 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Itu biasanya relatif ada fluktuasi harga ya, turun naik ya. Sehingga ketika kita ingin menjual ya, dengan harga beli yang sudah kita beli di awal ya, pasti biasanya di dalam jangka pendek itu akan mengalami kerugian gitu ya. Karena ada selisih harga jual harga beli. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu selisih harga jual dan harga beli ya. Di dalam jual beli emas itu sudah ditetapkan harga jual ke konsumen ya dan harga buyback. Itu biasanya ada selisih. Maka tadi saya sampaikan di awal ketika kita jual dalam jangka waktu yang dekat, maka kita akan mengalami kerugian ya, karena harga jual dan harga beli ini ada selisih ya, gitu. Jadi ketika kita ingin menjual ya, kembali ketika mempunyai emas ya, kita mengacunya bukan pada harga pasar ya, harga jual pada saat itu ya. Jadi mengkomparnya adalah ketika kita beli ya di invoice emasnya ya, dan kita compare dengan harga buyback pada saat itu. Ketika ada selisih kelebihan, maka itu baru dikatakan ada keuntungan ya, atau berkembang lah, atau secara nilai emasnya bertambah. Tapi kalau misalkan harga beli kita dan harga buyback ketika kita akan jual ya, itu ternyata sama ya, berarti itu break even point ya, impas saja ya. Gitu. Tapi kalau nanti udah bertambah ya, maka itu baru ada keuntungan. Dan biasanya ya minimal investasi dalam emas itu dalam 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun biasanya rentan dengan kerugian. Jadi pastikan ketika kita membeli emas ya, kita investasi, pastikan uang yang kita gunakan bukan untuk uang yang segera dipakai ya, untuk jangka panjang, misalkan untuk anak sekolah ya, untuk bikin rumah ya, untuk umroh dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara jualnya ya. Biasanya ketika kita ingin menjual emas ya, harus ke tempat kita belinya supaya lebih mudah transaksinya ya. Kalau di luar tempat kita belinya itu suka agak sulit ya. Contoh misalkan biasa kita beli di Pegadaian ya, terus jual di tempat lain. Kadang-kadang tempat lain nggak mau ya. Apalagi kalau perhiasan ya. Karena ada beberapa tempat misalkan kayak Pegadaian segmented dengan merek emas tertentu gitu ya. Atau toko emas ini pun sama, misalkan dia hanya membeli emas-emas tertentu gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya, pastikan ketika kita membeli bisa dijual lagi di tempat kita beli gitu ya. Walaupun kalau emas antam atau logam mulia itu biasanya bisa di mana saja. Tapi hati-hati, nilainya kadang-kadang tidak sesuai harga buyback, apalagi kalau kita jual di toko emas. Oke ya, jadi kesimpulannya yang pertama yaitu untuk transaksi jangka pendek ya, investasi emas kurang tepat ya. Yang kedua, perhatikan harga jual dan harga beli. Dan yang ketiga, pastikan ketika jual Anda di tempat membelinya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.